Oke, siap. Terima kasih, Kak. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman atas partisipasi dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan bagi cerita atau sharing sesi bersama saya. Dan materi kali ini atau pembahasan kali ini itu cukup relevan dengan kebutuhan seorang mahasiswa, yaitu public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum ya. Nah, mengapa sih hal ini tuh relevan gitu terkait dengan mahasiswa mungkin akan dibahas di pematerian ini. Namun sebelumnya aku informasikan juga ke teman-teman untuk selama kegiatan ini boleh sekali silakan sambil bersantai mungkin makan atau ngomongnya ya biar kalian juga gak bosan dengerin aku, tapi mohon untuk tetap didengar karena mungkin di akhir aku pengen kita dua arah atau sistem diskusi agar kita saling bertukar cerita nih terkait dengan pengalaman kita dalam public speaking. Nah, mungkin untuk judul sendiri di sini adalah membangun kepercayaan diri melalui public speaking. Nah, public speaking itu merupakan kemampuan berbicara di depan umum yang bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang bagaimana seorang dapat menyampaikan ide secara jelas, efektif, dan juga berpengaruh. Jadi kemampuan public speaking ini tuh menurut aku sangat-sangat diperlukan untuk seorang mahasiswa karena berbagai aktivitas yang dilakukan seorang mahasiswa, entah di kelas, di pekerjaan, ataupun di organisasi, itu sangat diperlukan untuk mencari relasi, terus kejelasan juga sebagai peran aktif untuk menyuarakan suatu argumentasi. Nah, di sini ada pembahasannya, apakah mahasiswa itu harus bisa public speaking? Jawabannya itu ya, harus ya teman-teman. Sebagai mahasiswa kita tuh harus dituntut bisa gitu untuk public speaking, tapi dan juga mampu menyampaikan apa yang diketahuinya. Karena kita sebagai mahasiswa mungkin untuk teman-teman yang mahasiswa baru dibahas ya oleh mentor-mentor sebelumnya. Kalau misalkan kita itu udah menjadi mahasiswa, bukan siswa lagi, mungkin nggak perlu aku sebutkan apa sih bedanya siswa dan juga mahasiswa. Kalau misalkan singkatnya siswa itu berproses dan berkembang di lingkup yang mungkin di bawah dari tingkatnya mahasiswa gitu ya. Nah, mahasiswa adalah refleksi di mana kita harus bisa menyampaikan dan juga menyalurkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan secara luas dan juga terstruktur gitu teman-teman. Nah, kemampuan public speaking ini membantu kalian untuk bisa mendorong ilmu kalian disebarluaskan. Bagaimana sih caranya? Nah, ini tuh ada public speaking itu dibutuhkan dalam presentasi, diskusi, dan juga sidang akhir. Karena di kegiatan mahasiswa itu yang seperti saya sebutkan tadi, kita nggak cuma tentang belajar aja, nggak cuma di kelas kita presentasi aja, tapi ada namanya sistem diskusi, ngobrol sama teman-teman dan juga diskusi bersama dosen. Terus juga kalau misalkan kita memperdebatkan sesuatu fakta, itu kita harus mempunyai kemampuan untuk berbicara, entah itu apakah secara individu ataupun berkelompok. Nah, ketika kita sebagai mahasiswa ada sidang, kalau di kita sidangnya banyak sekali ya, seperti mungkin ada ujian UAS, terus juga ada KP, mungkin kalau misalkan KKN mungkin ada sidangnya juga, terus juga belum proposal dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh kita harus memiliki kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara. Karena ketika kita tidak bisa berbicara, kita tidak akan bisa menyampaikan argumentasi dan juga ilmu yang kita miliki seperti itu. Nah, selanjutnya itu melatih kepercayaan diri, memperluas relasi, dan membuat mahasiswa terlihat lebih profesional. Nah, di sini melatih kepercayaan diri itu ketika kita mampu berbicara, maka kita tuh akan senang dilihat oleh orang-orang ketika kita mampu berbicara di depan orang lain gitu. Nah, contohnya kayak gimana sih? Kalau misalkan kita tahu teknik-teknik dari public speaking, maka kita tidak akan ragu untuk menyampaikan argumentasi. Dan kita percaya oleh argumentasi yang kita bawakan. Dan yang paling utama, itu harus sesuai faktanya. Nah, selanjutnya itu memperluas relasi. Dari kepercayaan diri kita bisa menyampaikan suatu argumentasi, maka kita akan berhadapan tidak hanya antara individu saja, tapi antar berkelompok melalui diskusi, forum organisasi, dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa berbicara dengan orang lain, membuka obrolan salah satunya, kan tidak mungkin ketika kita bertemu orang yang baru, itu kita cuma diem aja, tapi kita mencoba untuk berkenalan. Walaupun hanya sekedar, halo siapa namanya,
kamu dari kampus mana. Nah, itu tuh salah satu kemampuan public speaking, teman-teman. Karena tidak semua orang itu bisa tuh mengajak orang lain untuk berkenalan seperti itu. Nah, itu tuh membuka relasi untuk teman-teman juga kalau misalkan kalian pede ketika kalian ingin berbicara dan juga ingin memperluas relasi kalian. Ya, terakhir itu ada membuat mahasiswa terlihat lebih profesional. Nah, ketika kalian mampu berbicara di depan umum atau per individu, itu kalian akan dilihat oleh orang-orang itu seperti, wah, sepertinya orang ini bisa nih diajak eh, berbicara tidak hanya secara non formal, tapi formal juga. Nah, itulah sifatnya profesional karena kita juga harus bisa nih menyesuaikan public speaking itu dengan siapa orangnya. Apakah orang itu dosensi? Karena ketika kalian melakukan wawancara dan kalian mengetahui teknik kalian bisa berbicara dengan individu ataupun berkelompok, terus juga kalian bisa berkomunikasi dengan baik sesuai dengan fakta dan juga ilmu yang kalian miliki, maka itu akan menjadi nilai plus. Kalau misalkan di mahasiswa, mungkin saat ini adalah untuk sidang ya, atau untuk keorganisasian dan sebagainya, presentasi juga. Nah, tapi kalau misalkan di dunia kerja, betul itu seperti wawancara, terus juga komunikasi tim. Karena ketika kita di pekerjaan, itu tidak mungkin kita bekerja individu, kecuali mungkin WFH. Walaupun WFH itu pasti kita berkelompok, teman-teman. Jadi kita pasti tinggalkan untuk berkomunikasi. Dan mungkin kalau misalkan kita dikasih proyek, ya mungkin kita dapat nggak ada orang lain gitu kan. Orang yang memberikan kita proyek itu adalah atasan kita dan harus komunikasi juga. Nah, public speaking ini atau kemampuan berbicara ini dan berpendapat ini bisa kalian lakukan di sini gitu, berguna di sini. Nah, selanjutnya ini ada bentuk-bentuk public speaking. Mungkin tadi udah di-spill juga ya beberapa. Mungkin kita bahas lagi. Yang pertama itu ada presentasi akademik. Menyampaikan hasil penelitian, tugas, atau proyek di hadapan dosen dan juga teman. Nah, ini mungkin yang sering sekali kita lakukan teman-teman di perkuliahan, yang dimana ketika kita mengikuti perkuliahan pasti ada yang namanya pemberian penugasan. Dosen memberikan tugas kita mengerjakan dan juga nanti setelah tugas ini beres kita akan mempresentasikan di depan. Nah, ada kadang kalanya itu teman-teman walaupun lingkupnya kecil nih ya di kelas aja yang notabene kita tuh sama-sama kenal, kita sering main, kita sering nongkrong bareng-bareng sama teman-teman. Kalau misalkan kemampuan public speaking dan juga kepercayaan diri kita tidak ada, kita tidak akan bisa tuh ngomong di depan kelas. Nah, makanya public speaking itu perlu dilatih untuk bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kalian sendiri, untuk proses kalian sendiri. Nah, yang kedua itu bentuk itu ada pidato atau orasi. Mengungkapkan gagasan di kegiatan formal, organisasi, atau acara kampus. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu ya pidato itu apa, terus orasi itu apa. Mungkin kalau misalkan secara formalnya kadang ada pembukaan gitu ya. Ketika kalian menjadi ketua pelaksana atau kalian menjadi kepanitiaan keorganisasian dan kalian harus memberikan sambutan ke depan. Nah, itu juga salah satu public speaking teman-teman karena kalian harus berbicara di hadapan publik. Nah, selanjutnya ini moderator atau MC ya, Master of Ceremony. Mengatur jalannya diskusi atau agar acara tetap tertib dan juga menarik. Nah, mungkin ini yang dilakukan sama kakak Eva ya, kakak moderator kita. Nah, kemampuan public speaking untuk menjadi seorang moderator, menurut aku juga harus ada keberanian teman-teman. Karena menjadi seorang moderator, itu kita harus tahu materialnya itu seperti apa, membahas apa, dan bagaimana sih membuat audiens itu tertarik dengan materi kita, bagaimana menjadikan audiens itu tetap tertib juga di acaranya. Itu tuh kemampuan yang harus dipahami lagi lebih dalam ya untuk moderator. Tapi secara public speaking, penyampaiannya itu akan berbeda teman-teman. Kalau misalkan presentasi akademik mungkin kita ada secara non formalnya juga ya, karena itu ada teman-teman kita. Tapi kalau misalkan secara moderator itu kan ada yang formal, ada yang non formal. Ketika non formal dan non formal itu kan suatu perkataan yang berbeda ya, kosakata yang berbeda juga nih. Itu harus kita pelajari juga teman-teman, karena siapa tahu nanti teman-teman di sini juga akan menggantikan kakak-kakak di sini, akan menjadi pemateri, akankah menjadi seorang moderator. Maka dari itu mungkin kita bisa belajar bareng-bareng ya terkait public speaking ini. Nah, selanjutnya itu ada debat, melatih kemampuan berargumentasi secara logis dan juga terstruktur.
Mungkin untuk Simasi sendiri kemarin ada kegiatan namanya debat Simasi ya. Dan alhamdulillah tim CNN kemarin juga alhamdulillah menang gitu teman-teman. Nah, untuk memulai debat ini, yang pertama adalah tadi kuncinya percaya diri, dan yang kedua adalah berbicara sesuai fakta. Sebenarnya ini tidak cuma di debat teman-teman, tapi ketika kalian menjadi moderator pidato presentasi ataupun berbicara dengan orang lain, satu hal yang harus kalian perhatikan adalah berbicaralah sesuai fakta. Karena ketika kalian berbicara sesuai fakta, itu kalian tidak akan mendapatkan pertanyaan yang nggak bisa kalian jawab gitu. Pasti kalau misalnya kalian mengerti faktanya, kalian mengulik dulu faktanya, itu kalian akan bisa terus membahas dan juga berkembang terkait dengan obrolan kalian gitu. Ketika kalian mau berbicara, usahakan apakah faktanya itu betul atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada wawancara atau interview tadi di tempat kerja ya, menyampaikan jati diri dengan percaya diri dan juga jelas. Betul, teman-teman, kalau misalkan kita ketika berbicara dengan orang lain itu harus percaya diri. Jadi harus natap nih kalau bisa ya, kalau bisa. Kadang ada yang berbicara itu ketika diajak bicara nih, kamu namanya siapa? Terus dia nunduk sambil bilang, oh, aku Baby. Nah itu kurang baik teman-teman untuk public speaking ya. Karena kalau misalkan kayak gitu nanti orang lain akan lihat kamu tuh pemalu gitu, bukan seorang yang profesional. Kalau misalkan public speakingnya bagus, mungkin dia akan percaya diri gitu. Dan juga usahakan ketika berbicara itu artikulasinya jelas teman-teman, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, karena itu mempengaruhi daya tarik dari lawan bicara kita. Kalau kecepatan berarti malas, gak kedengeran, ya udah lewat aja materinya gitu kan ya. Nah tapi kalau kelamaan itu jadi bosan juga ketika orang lain akan mendengarkan cerita kita atau mendengarkan informasi dari kita. Nah selanjutnya mungkin diskusi kelompok, menyampaikan pendapat serta menghargai ide orang. Nah kalau diskusi kelompok ini mungkin kita sering lakukan di kelas, teman-teman kelompok kelas gitu ya, dan juga di organisasi. Nah, fungsi dari kalian nanti mengikuti keorganisasian juga sangat bentuknya sangat besar teman-teman, karena melatih public speaking kalian juga. Nah, di sebuah organisasi, pasti ketika kalian berdiskusi, itu per kelompok ya, sesuai divisinya masing-masing. Dalam satu kelompok, itu kita menyatukan gak cuma satu kepala ini, tapi banyak kepala, banyak argumentasi, banyak ide, dan banyak juga pikiran. Nah, di situ kemampuan kalian berbicara itu dilatih. Bagaimana dilatihnya? Kalian harus bisa berpikir kritis, di mana argumentasi dari beberapa orang itu kalian rekap, jadikan fakta. Ketika kalian sudah mendapatkan faktanya, mendapatkan informasi yang ingin kalian sampaikan, baru kalian berpendapat dan juga berbicara di situ. Nah, menghargai ide orang lain juga sangat penting teman-teman, karena terkadang banyak sekali orang-orang yang mementingkan apa isi kepalanya tanpa memikirkan bahwa ide orang lain itu menjadi jalan pintas yang paling terbaik di antara pemikiran-pemikiran kita. Nah, terkadang walaupun kita memiliki kemampuan public speaking yang bagus ya, misal saya bisa public speaking nih, saya punya argumentasi bahwa gini gitu kan, terkait dengan public speaking gitu. Nah, ada teman yang memberikan saran kalau misalkan ini contohnya. Kalau misalkan menurut aku public speaking itu bisa dilatih tanpa mengikuti keorganisasian, bisa secara individu gitu kan. Nah, ada satu orang yang mengusulkan kalau misalkan public speaking itu bisa dilatih melalui kegiatan keorganisasian. Itu dua hal yang berbeda ya, bertolak belakang. Yang satu ingin individu, yang satu ingin berkelompok. Nah, kadang karena misalkan aku bisa public speaking dan juga mempunyai kemampuan berbicara yang baik, menurut saya sendiri ini ya, saya tolak ide orang lain bahwa enggak, tidak seperti itu, bahwa gini. Nah, kadang ada kalanya ketika orang memiliki kemampuan berbicara, itu mereka tidak akan bisa menerima asumsi orang lain. Makanya ketika kalian belajar public speaking juga harus bisa berpikir kritis ya, di mana menerima pendapat orang lain. Ketika orang lain itu memberikan saran atau ide, kalian kaji lagi apakah benar sih
benar gak sih kalau misalkan kita melatih public speaking itu bisa dari keorganisasian? Kalian kan bisa menanyakan tuh dengan kemampuan kalian public speaking. Emang gimana sih benefitnya ketika kita mengikuti keorganisasian? Maka orang itu akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih public speaking bisa dilatih di keorganisasian. Nah, itu bisa tuh menyatukan dua pikiran dengan pola pikiran yang logis gitu ya. Maka dari itu nanti akan ada tuh hasil titik terang bahwa kalau misalkan oh iya bisa individu bisa di kelompok atau secara organisasi juga bisa ternyata. Nah, menjadi seorang yang bisa berkemampuan public speaking itu nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Tapi bukan berarti signifikannya untuk orang lain ya. Signifikan kemampuan public speaking itu dirasakan oleh diri kita sendiri, tapi harus berdampak untuk orang lain juga. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada tips nih, cara memulai public speaking itu gimana? Yang pertama itu percaya diri teman-teman. Kalian harus bisa nih mendorong diri kalian, aku tuh bisa sebenarnya. Aku mau berbicara. Teman-teman terkait public speaking atau memberikan argumentasi, itu semua orang tuh bisa. Walaupun kadang ada yang bilang, aku nggak bisa, aku tuh gemeter ngomong di depan orang, atau aku tuh gak bisa natap orang, atau gimana gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu hal wajar teman-teman ketika kalian berbicara di depan orang lain, badan kalian tuh ke-trigger kalau misalkan ih aku tuh tremor, aku nggak bisa ngeliat mata orang, jadi aku tuh takut aja di depan. Karena kalian belum pernah merasakan hal itu dan juga belum ada mendorong diri kalian bahwa kalian tuh bisa melakukan hal seperti itu. Jadi wajar kalau misalkan kalian ke depan merasa tremor ataupun merasa kayak kalian tuh lemas dilihat orang-orang. Banyak kok tipsnya. Mungkin salah satunya ketika kalian tremor, ketika berbicara, eh, bisa kalian tahan dulu diri kalian, jangan langsung ngomong teman-teman. Ketika kalian merasa kalian ragu karena tremor diri kalian, kalian bisa diam dulu, tenangin diri kalian dulu, tarik nafas, terus abis itu buang pelan-pelan. Kalau misalkan belum siap, lakuin lagi, tarik nafas, terus buang pelan-pelan. Setelah itu ketika kalian sudah merasa tenang, baru kalian memulai pembicaraan. Jadi jangan, biasanya kesalahan teman-teman itu ketika kalian ragu untuk ke depan, pas sampai ke depan langsung tiba-tiba ngomong, halo perkenalkan nama saya ini. Nah itu yang bikin adrenalin diri kalian tuh terguncang gitu. Kayak kalian belum siap, tapi diri kalian udah maju start duluan. Jadi harusnya kasih ancang-ancang dulu, relax dulu. Nanti setelah relax, baru ada tumbuh kepercayaan diri kalian. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan kepercayaan dirinya? Kalian tanamkan mindset di kepala kalian kalau misalkan teman-teman di sini tuh mungkin joroknya ya kalau kalau pembahasan ini joroknya kayak mereka tuh nggak akan mendengar sampai tuntas atau mendengarkan informasi yang aku sampaikan tuh secara sama walaupun itu sebenarnya nggak boleh ya berpikiran seperti itu tapi finalnya kalau misalkan emang kalian tidak bisa nih berbicara depan orang-orang biasanya kayak gitu jadi orang tuh bodo amat jadi kita bisa tuh berkomunikasi sesuai dengan keinginan kita maksudnya kayak gitu tapi mungkin cara lain kalau misalkan kalian pengen lebih eh, prefer ketika ngomong sama orang lain, tapi ternyata tuh merasa kita tuh dihargai di depan, di seperti diperhatikan gitu kan di depan dengan informasi-informasi yang kita dapat, kita berikan. Itu berarti kalian harus memikirkan aku di sini menyampaikan informasi dengan benar sesuai fakta dan juga aku ingin memberikan ilmu yang baik kepada teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu kalian akan memiliki dorongan bahwa aku tuh bisa walaupun hanya sekedar mungkin awalnya dari presentasi kelas aja teman-teman. Itu tuh benar-benar mendorong karena belum tentu juga semua orang bisa tuh maju ke depan presentasi di depan kelas gitu. Nah, selanjutnya ada lagi kalau misalkan ketika kita berbicara, itu ada yang nggak bisa natap lawan bicara. Kalau misalkan kalian nggak bisa natap matanya, itu kalian bisa ngelihat di keningnya di sini. Atau misalkan di bagian jidatnya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan jangan nggak sampai melihat banget gitu. Ketika kalian berbicara, tapi kalian malah kayak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah mungkin mikir sesekali nggak apa-apa ya kayak misalkan aku lupa apa ya gitu nggak apa-apa. Tapi jangan setiap kita berbicara dengan orang lain itu kita nggak ngelihat mata lawan jenisnya.
Kadang merasa nanti itu orang ketika berbicara dengan kita nggak memperhatikan dia atau nggak lihat mata dia, tuh mereka tuh merasa kurang dihargai gitu ketika berbicara dengan kalian. Mungkin alternatifnya yang aku bisa kasih tips itu, kalian bisa lihat seninya di sini. Jadi jangan lihat matanya. Kadang kalau misalkan lihat mata tuh memang agak grogi teman-teman. Lagi seseorang tuh kelihat auranya pasti ada di mata gitu kan ya. Ada yang matanya tajam, ada yang matanya sendu dan sebagainya. Nah makanya untuk meminimalisir ketika kalian tidak bisa melihat pandangan orang lain, kalian bisa lihat di jidatnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kenali audiens. Nah, teman-teman ketika kalian mau berbicara di depan umum atau berkomunikasi dengan seseorang, kalian harus kenali dulu nih audiensnya karena ada yang anak-anak, remaja, seumuran dan juga dewasa. Gak mungkin dong kalau misalkan kita sama ratakan gaya bicara kita. Semisal, kalau misalkan ke anak-anak, kalian ngomongnya tegas. Nah, anak-anak bukannya mau ngobrol sama kita, malah dia takut. Nah, kalau misalkan kita ngomong sama dosen, gak mungkin kita humble kayak gini nih. Kayak aku sekarang ke teman-teman, kayak kita ngomongnya santai gitu kan, gak mungkin ya ke dosen kita ngomong santai. Kayak pasti ada takarannya tersendiri. Maka dari itu, ketika kalian ingin berbicara dengan orang, bukan hanya ketika kalian presentasi, debat, dan juga hingga berkomunikasi, itu kalian harus menyesuaikan siapa audiens atau siapa lawan bicara kalian. Gak bisa kalian sama ratakan bahasanya, walaupun ketika ada beberapa orang nggak apa-apa ke bapak ini mah, soalnya bapak ini mah udah klop banget sama aku, jadi aku ngomongnya ya udah weh kayak santai aja. Nah sebenarnya tuh itu nggak apa-apa kalau misalkan pembahasannya tuh di luar ini ya kayak santai banget gak apa-apa. Cuman ada beberapa waktu ketika misalkan kalian membahas materi di kelas, kalian ngomongnya tuh kayak ke teman gitu ke dosen tuh. Kalian itu kurang itu sih guys, kurang proper aja gitu. Nah kalau misalkan di luar kelas atau lagi di luar kampus, kalian ngobrol bapaknya tuh kayak mana? Halo dari mana gitu kan. Kalau gitu ya nggak apa-apa. Makanya kalian harus mengenali audiens untuk mengetahui takaran bahasa dan juga profesional dalam penempatan waktu. Kalian nggak bisa disamakan waktunya ketika di kelas dan di luar, berarti bahasanya pun memang menyesuaikan juga kan ya. Nah, selanjutnya mempersiapkan materi dengan baik. Nah, mungkin ini tuh poin ketiga bisa kalian terapkan ketika kalian debat, terus ketika kalian evaluasi, presentasi gitu kan ya. Kenapa? Karena banyak teman-teman sekarang tuh ketika kita menyiapkan materi, itu ada yang mungkin dari AI ya nggak apa-apa ya dari AI gitu walaupun kita tidak bisa membenarkan semua tugas dari AI, cuman usahakan ketika kalian membuat materi itu kalian pelajari terlebih dahulu, persiapkan materinya secara matang, pelajari dulu terus memahami dulu poin-poin di dalamnya agar apa, agar ketika kalian dilemparkan pertanyaan itu kalian tidak terlalu kikuk gitu, kaku banget nih nggak tahu informasinya. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke yang tadi, itu sesuai dengan fakta. Ketika kalian mengungkapkan suatu argumentasi harus sesuai nih faktanya, dari mana sumbernya dan sebagainya. Maka dari itu, ketika kalian berbicara, selain harus sesuai fakta untuk apa ya, untuk berbicara secara individu dan juga mempersiapkan materi ketika kalian harus presentasi seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada gunakan bahasa tubuh yang positif, teman-teman. Nah, mungkin kalau misalkan kebiasaan bahasa tubuh aku itu aku menggunakan tangan. Ketika aku berbicara, maka tangan aku pun akan mengikuti seolah menjadi panduan gitu ke teman-teman. Karena emang ada yang presentasi atau ketika ngomong, tuh diem aja gini. Kayak, kalau perkenalkan gitu kan. Tapi sambil diem, itu kurang menarik, teman-teman. Jadi, orang itu kayak bosan gitu ngeliat kita. Tapi ketika kita melakukan pergerakan, entah itu dari bahasa tubuh kita yang tegak, terus juga pelatihan tangan kita yang bergerak. Selain kalau misalkan kalian presentasi di depan, kalian bisa ke kanan dan ke kiri, tapi nggak secara signifikan cepat gitu ya. Tetapi secara perlahan kalian bergerak ke kanan ke kiri, mengajak audiens untuk bertanya dan juga menjawab. Nah, itu tuh bisa menjadi daya tarik kalian ketika kalian berbicara, teman-teman. Jadi jangan kalau misalkan ketika kalian berbicara tuh cuma diem aja, karena itu tuh orang tuh bakal bosan kok, diem aja gitu kan.
Cuma ketika kalian menggunakan bahasa tubuh, itu akan meyakinkan juga profesionalis kalian, kayak gitu. Nah, selanjutnya buka dengan kalimat yang menarik. Nah, seperti yang tadi, mungkin kalau misalkan ketika kita pembukaan, jangan langsung kayak ini, saya pembahasannya mau materi misalkan kepercayaan diri melalui public speaking. Nah, langsung masuk ke materi. Nah, kalau bisa tuh jangan kayak gitu teman-teman, tapi kalian cari dulu pembukaan-pembukaan yang menarik gitu. Misalkan dari pantun tuh ya, sering-sering tuh MC ataupun pemateri yang dibuka dulu oleh pantun gitu ya. Atau yang kedua itu memberikan pertanyaan dulu kepada audiens, kayak misalkan aku kan membahas kepercayaan diri soal public speaking. Nah, kalau tadi aku dijelaskan sama diri aku sendiri public speaking itu apa, tapi ketika kalian pengen lebih menarik, itu bisa kalian tahu nggak sih public speaking, ada yang tahu nggak? Nah, itu kan memberikan respon antar balik antara pemateri dan juga audiens. Nah, itu akan menjadi kalimat yang menarik, interaksi antara audiens dan juga pemateri. Nah, selanjutnya itu ada atur intonasi dan juga tempo bicara. Nah, terkait intonasi, itu kadang kita harus menyesuaikan ya ketika kita memakai mikrofon. Jadi kita nggak jangan terlalu keras teman-teman, kecuali mikrofonnya terlalu kecil suaranya. Dan juga jangan tiba-tiba naik nih ngomongnya, terus tiba-tiba lemes turun lagi. Nah, kalau gitu gak boleh teman-teman, seperti ketika kalian public speaking di depan umum gitu ya, kalian tuh intonasinya tuh harus sama tuh dari awal sampai akhir, kecuali ada di beberapa momen ketika kalian membahas sesuatu hal yang mendebarkan. Misalnya ada pidato terkait dengan 17 Agustus pahlawan gitu ya. Awalnya cuma cerita-cerita aja soal apa ya? Soal pahlawan gitu ya. Nah, di tengah-tengah ada hal yang mendebarkan dari peristiwa pahlawan ini. Kita menaikkan intonasinya agar berdebar. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampai akhir terus intonasi itu tinggi, jangan. Jadi sesuaikan dengan kalimat dan juga materi kalian ketika kalian berbicara intonasinya gitu ya. Terus tempo bicara itu yang tadi ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Karena ketika nanti kalian ngomong terlalu lambat, itu maka teman-teman yang lain itu akan merasa bosan. Dan kalau misalnya kalian terlalu cepat, itu juga akan beresiko karena mungkin teman-teman yang lain tidak akan memahami apa yang kalian ucapkan. Nah, mungkin ini latihan terlebih dahulu itu sama ya seperti kesiapan materi dengan baik. Kita mempersiapkan segala kebutuhan kita untuk berbicara itu terkonsep dan juga terstruktur gitu teman-teman. Jangan jangan kayak tiba-tiba ke depan ngomong aja tanpa persiapan gitu ya. Kalau bisa tuh ditulis dulu kayak mau ngomong apa, terus juga latihan dulu. Walaupun sekedar kayak halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Asmina Supriyadi. Di sini saya akan membawakan nah, walaupun cuma pembukaan seperti itu, gak bisa kita tek langsung satu kali, kecuali emang yang udah jam terbangnya tinggi ya teman-teman. Kalau misalkan sebagai pemula, bisa kalian latihan terlebih dahulu. Walaupun di depan orang lain ya nggak apa-apa. Kita harus membuktikan kalau misalkan kita tuh mau berproses dan mau berlatih untuk public speaking. Jangan malu untuk berlatih walaupun di kanan kirinya tuh mereka juga latihan ke depan aja seadanya. Kalau misalnya kalian ingin menampilkan yang terbaik, kalian ingin melatih public speaking kalian, berarti itu bukan hal yang memalukan, teman-teman. Gak apa-apa kalau misalkan kalian mau latihan di belakang atau di depan umum asal tidak mengganggu orang. Nah, ini tadi tips menghadapi rasa gugup. Siapkan diri sebaik mungkin. Mungkin kita juga udah barusan udah bahas ya, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi kalian tuh harus prepare dulu sebelumnya, jangan terburu-buru ketika kalian ditunjuk presentasi. Jadi kalian tuh main ke depan aja, terus nggak tahu kalian ngomong apa gitu. Nah, kecuali tadi yang aku sebutkan, yang terbangnya sudah tinggi atau sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak. Mungkin mempersiapkan diri butuh cuma 5 menit. Kamu jadi MC ya sekarang, terus materi rondonya ini. Nah, mungkin ketika orang yang memiliki jam terbang tinggi, mereka akan, oh oke, siap, gini. Nah, tapi untuk kalian yang baru ingin belajar public speaking, persiapkan diri kalian sebaik mungkin terkait dengan materi yang akan kalian bawakan, entah itu dalam presentasi, pidato, dan sebagainya. Terus yang tadi nih tipsnya, tarik nafas dan rileks sebelum memulai berbicara. Jangan sampai kalian
aku tadi udah bilang ya, kalau misalkan bergetar itu hal yang wajar, tapi jangan eh, menjadikan hal itu tuh wajar yang terus berulang gitu. Tapi perbaiki. Dimana tips yang dari aku tadi itu kalian tarik nafas dulu, terus relaxin dulu badan. Kalau misalkan semisal belum bisa relax, kalian bisa minum dulu. Kayak mungkin saya bisa bilang, Kak, mohon maaf saya minum dulu. Itu nggak apa-apa teman-teman. Kalian relaxin dulu badan. Setelah itu baru kalian eh, melakukan presentasi atau melakukan berbicara di depan umum gitu. Jadi jangan sampai kalian kelihatan banget sih berdebarnya gitu. Jangan sampai ya. Mungkin ada beberapa sih yang pernah aku lihat juga seperti itu, tapi hal itu tuh hal normal teman-teman. Jangan merasa kalian minder ke depan, gak mau lagi ke depan cuman karena kalian merasa gugup dan gemetar, tapi itu tuh bisa dilatih sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalkan kalian punya tekad ingin melatih kemampuan kalian, maka hal itu tuh akan nantinya tuh tersingkirkan. Kalau misalkan kalian berpikir aku ngomong kayak gini karena nggak ngerasain, aku ngerasain teman-teman. Dulu aku tuh nggak bisa ngomong di depan banyak orang, apalagi di depan kamera dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena aku tuh orangnya jujur introvert, teman-teman gak bisa berbicara di depan umum. Tapi karena kemampuan aku dan juga keinginan aku ingin berkembang dan juga aku nggak bisa nih kalau misalkan aku nggak belajar public speaking. Karena mungkin kedepannya itu sangat diperlukan entah dari individu aku sendiri, entah itu aku berkomunikasi dengan orang lain atau orang lain ingin berkomunikasi dengan aku. Maka dari itu aku terus tuh berlatih public speaking, bagaimana sih caranya menghilangkan rasa gugup itu. Karena eh, yang pertama itu kan pasti tekad ya teman-teman. Ketika kalian memiliki tekad, semua tips and trick dari orang-orang tuh bakal dicoba sampai akhirnya kalian berhasil. Tapi ketika kalian nggak punya tekad, ketika orang lain ngasih informasi ke kalian terkait tips and trick juga, kalian nggak akan pernah berproses karena kalian nggak mau gitu. Nah selanjutnya itu ada fokus pada pesan, bukan pada rasa takut. Fokus pada tujuan kalian, kalian ingin apa di sana. Kalau aku ingin menyampaikan informasi, ingin menyampaikan pengalaman, ingin kita tuh sharing-sharing nih, aku belajar dari kalian, kalian belajar dari aku juga gitu. Kalau misalkan ditanya, aku gugup berarti sekarang gugup teman-teman karena takut informasi yang aku sampaikan ada sedikit kesalahan dan kekeliruan. Tapi balik lagi sama apa yang aku tujukan bahwa aku tuh punya ilmu dan juga pengalaman yang bisa aku share ke kalian yang mungkin bisa menjadikan pembelajaran dan juga awal-awal buat teman-teman kalian, teman-teman sekalian gitu. Selanjutnya bayangkan audiens sebagai teman bukan penilai. Nah ini penting teman-teman. Kalian tuh biasanya kalau misalkan aku, mungkin teman-teman juga ada beberapa yang relate gitu ya. Ketika kita ke depan cuma sekedar kayak have fun aja ngomong di depan ngobrol sama teman, bla 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 gitu kan. Kita santai. Tapi ketika kita tahu ke depan itu untuk dinilai sama guru atau dosen gitu ya, kita tuh merasa gugup. Karena apa? Karena kita tuh takut kita tidak menampilkan yang terbaik. Karena kita tuh takut kalau misalnya nilai kita tuh jelek, bukan pada kemampuan eh, ilmu dan juga kemampuan public speaking kita. Maka itu yang membuat kita tuh ngeblank di depan. Kita tuh terlalu fokus sama satu hal, yaitu penilaian orang lain. Bukan sebagai kita tuh mau menyampaikan sesuatu hal yang bermakna, tapi kita tuh pengen dinilai sesuatu hal yang paling berarti gitu yang sering terjadi. Karena ketika kita ini biasa kita ngomong di depan gitu kan, ngobrol tuh ketika nggak ada dosen kita bisa tuh ngobrol teriak-teriak. Tapi ketika ada dosen, karena beliau itu ada penilai gitu ya, kita menjadi ada sekatan nih, wah saya takut menyebutkan, saya takut ngomong itu salah gitu. Kita bukan berarti menghilangkan yang tadi ya, sesuai dengan kalangan itu. Ketika kita harus berbicara ke dosen itu seperti apa, ke teman harus seperti apa, ke anak-anak seperti apa, itu harus kita terapkan. Tetapi ketika kita berbicara di depan umum, maksudnya itu rasa kepercayaan diri kita ketika berbicara dengan orang lain itu anggap aja sebagai teman aja, kita lebih leluasa, bukan sebagai penilai yang bisa menilai kita, yang harus mencari baiknya kita atau mencari perfectnya kita. Tapi kalau temen, kalau kita salah ya udah paling ketawain gitu kan kalau ngomong. Nah kalau misalkan kita mikirnya dosen, wah
ini kan nilainya pasti bakal jelek gini gitu teman-teman. Nah selanjutnya itu tersenyum dan gunakan nada suara yang bersahabat. Mungkin ini tadi udah dibahas juga ya, terkait nada suara atau intonasi. Mungkin di sini tersenyum itu teman-teman harus relax dan juga agar audiens itu senang melihat kita gitu. Ketika kita cuman ngomong sambil cemberut, nah gitu teman-teman, kalau public speaking itu harusnya kayak gini. Itu kan gak enak ya. Jadi orang juga sepet gitu melihat kita. Tapi ketika kita berbicara dengan tersenyum dan juga memberikan aura positif, maka orang itu kayak ngeliatnya, oh iya ya, oh gini ya gitu. Sambil memahami tapi sambil melihat kita juga. Walaupun kadang kita ngerasa malu ya, ih diliatin gitu sama orang. Tapi itu tuh daya tarik kita ketika kita berbicara sambil tersenyum, maka orang lain tuh akan tertarik sama kita. Nah, selanjutnya menjadikan setiap kesempatan berbicara sebagai latihan. Nah, ini benar harus dilakuin banget teman-teman. Ketika ada orang mengajak kita berdiskusi, walaupun secara individu maupun tim atau bagaimana, ini tuh kalian harus mampu tuh mendorong diri kalian. Kalau aku tuh pengen bicara, kalau aku tuh pengen berdiskusi. Salah satu tahapan yang kalian sudah lakukan, teman-teman maba di sini adalah melalui mentoring yang sudah kita lakukan kemarin. Mentoring itu adalah tim yang dibentuk untuk teman-teman bisa berkomunikasi dan juga teman-teman bisa bersosialisasi. Nah, ketika mentor itu ada bilang ada yang mau ditanyakan, apakah ada yang mau sudah memahami atau ada yang mau menjelaskan ulang. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, jangan pernah ragu kalian mengangkat tangan dan juga menyampaikan apa yang kalian dengar. Jangan berpikiran, aduh takut salah ngomong, aduh takut yang tadi disampaikan malah ngeblank, aduh udah ditulis tapi tetap takut aja. Nah, kalian cobain aja dulu. Karena ketika kalian belum mencoba, belum memulai, kalian nggak tahu hasilnya. Kalian nggak akan merasakan hasilnya. Tapi ketika kalian mendapatkan dan juga mengambil kesempatan itu, maka kesalahan yang kemarin atau kesalahan yang dilakukan akan diperbaiki di kemudian hari. Tapi kalau misalnya kalian tidak memiliki kesempatan dan juga tidak mencoba sama sekali, maka kalian akan terus aja sampai akhir kayak gitu. Gak akan memiliki kemampuan speaking, gak akan bisa berbicara dengan orang lain. Nih, padahal itu tuh kalau speaking tuh benar-benar butuh banget gitu buat kita. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi ya. Tadi aku sudah sebutkan juga, mungkin bicara terlalu cepat tanpa jeda. Kadang ada teman-teman yang ngomong itu gimana ya? Misalnya aku baca dari atas sampai bawah. Bicara terlalu cepat tanpa jeda, membaca teks tanpa menatap audiens, kurang ekspresif dan juga monoton. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak tahu nih si komennya tuh di mana. Dia bilang apa? Terus kalimat mana nih yang harus ditekanin gitu kan? Audiens bingung sama kita. Tapi ketika kita berbicara dengan jeda, biasa bicara terlalu cepat tanpa jeda. Nah, baru kita lanjutin lagi berbicara. Maka orang lain tuh tahu maksud yang kita bahas tuh yang mana. Ada titik komanya. Titik koma tuh nggak cuma di teks aja teman-teman, nggak cuma di word aja, tapi ketika kita berbicara pun ada titik komanya. Jangan sampai nonton aja, karena orang lain juga nggak akan paham apa yang kita bahas. Selanjutnya itu membaca teks tanpa menatap audiens. Nah mungkin kalau misalkan di sini aku nggak bisa menatap satu persatu ya, karena di sini ada beberapa orang dan terpisah gitu kan. Kalau misalkan kita di satu ruangan yang sama, itu kita bisa berinteraksi gitu ya. Tapi kalau misalkan kesalahan di sini itu biasanya ketika kita membawa teks itu kita cuma gini aja baca, tapi kita nggak berinteraksi sama orang-orang. Kalian boleh bawa teks, boleh kalau misalkan kalian mau berbicara, tapi jangan selalu membaca. Maka dari itu yang poin sebelumnya itu persiapkan dengan baik materi kalian pelajari sebelum kalian kematerian, kalian memahami apa materinya, maka ketika yang ke depan, ketika kalian walaupun bawa kertas atau bawa contekan gitu, kalian nggak akan terlalu terpaku sama teksnya, tapi kalian bisa berinteraksi dengan audiens. Dan itu menumbuhkan interaksi antara audiens dan juga pemateri, teman-teman. Nah, selanjutnya kurang ekspresif dan monoton. Yang tadi ya, kalau misalkan kita berbicara tuh harus tersenyum, nggak bisa diem aja. Karena kalau misalnya gitu nanti teman-temannya bosan. Terus tidak memahami isi materi. Nah, ketika kita menyampaikan informasi, usahakan kita memahami seluruh materinya. Kalau misalkan kalian nggak memahami atau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, nantinya sebenarnya nggak apa-apa. Kalian cuma bakal ya, oh sepertinya saya belum pernah, ini gimana sih, menurut kamu gimana? Nah, kita bisa membalikan pertanyaan dengan
bertanya kembali dan mendapatkan informasi dari yang bertanya gitu. Jadi jangan sampai sebenarnya nggak boleh sih ya kalau misalkan kalian membaca materi tapi kalian nggak tahu sama materinya. Tetapi kalau kalian tidak pernah merasakan atau tidak pernah membaca materi tersebut, kalian bisa tuh alternatifnya itu bertanya lagi, oh saya belum pernah mendapatkan informasi tersebut. Kalau boleh tahu informasi seperti apa ya yang bisa saya dapatkan gitu. Nanti kak orang yang melontarkan pertanyaan maka dia akan menjawab sama kita sama-sama yang mendapatkan ilmu baru gitu. Selanjutnya itu tidak menyesuaikan gaya bicara dengan audiens. Nah, mungkin yang tadi ya kalau misalkan ke dosen kita nggak bisa terlalu santai. Ada masih kalanya kita harus formal. Tapi ketika kita sama temen kita nggak bisa formal karena orang tuh bakal apa sih kamu nangis formal-formal nggak enakin gitu kan. Biasanya misalkan pakai Sunda, pakai Jawa apa gitu kan. Santai gitu ya Allah dan sebagainya. Kan nggak cocok kalau formal ya. Terus ke anak-anak ya mungkin juga gak love, tapi pasti nada tutur bicaranya lembut, terus juga nada bicaranya halus, intonasinya pelan-pelan kalau ke anak-anak gitu. Nah ini mungkin terakhir dari aku ya, ada kutipan ya, public speaking bukanlah bakat bawaan melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapapun. Mahasiswa yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum akan lebih siap menghadapi dunia akademik maupun profesional. Nah, jadi teman-teman untuk public speaking itu bukan bawaan bakat. Ada aku mah dari orang tua emang diturunin nggak bisa ngomong di depan umum, bukan kayak gitu teman-teman. Tapi uh, apa ya kemampuan public speaking itu dilatih oleh diri kalian sendiri, kemampuan kita sendiri. Istilahnya ada yang pintar karena bawaan lahir, tapi ada yang orang pintar bisa masuk universitas terbaik, tapi karena usahanya sendiri. Nah, jadi semua orang itu mungkin ada yang bisa public speaking karena bawaan, tapi ada juga yang paling sama rata itu adalah kita belajar yang memiliki bakat untuk terus berkembang gitu. Jadi public speaking itu bukan bawaan teman-teman, tapi semuanya bisa karena mereka ingin belajar dan ingin terus berkembang. Dan juga mahasiswa memiliki kemampuan bicara di depan umum itu akan siap menghadapi akademik karena semua perkuliahan, semua mata pelajaran kita itu pasti ada yang namanya presentasi, diskusi kelompok, dan juga ketika kita bekerja itu pasti ada diskusi tim dan juga wawancara untuk mengisi pekerjaan. Nah, mungkin sekian informasi atau ilmu dari aku, materi dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan atau juga penuturan kata yang kurang tepat. Mungkin aku kembalikan lagi ke TFA. Silakan TFA, terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih kepada Kakak Feby Fitriani yang telah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat. Saya juga bisa ngambil beberapa tips and trick dari yang Kakak Feby jelaskan. Terus untuk acara selanjutnya itu memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung raise hand terlebih dahulu. Setelah itu bisa langsung menyebutkan nama lengkap dan dari semester berapa. Untuk Kak Rohman bisa langsung melontarkan pertanyaannya dan jangan lupa sebutkan nama lengkapnya dan dari semester berapa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Adityana dari Prodi Sistem Informasi. Izin bertanya Kak, jadi maksudnya kan ada cara untuk agar kosakata banyak ya, seperti bernyanyi, membaca buku, dan berlatih. Apakah ada cara lain Kak untuk jadi supaya presentasinya itu gak kekurangan kosakata gitu? Kadang kita udah tahu mau jelasin apa, cuman bingung pas bilangnya teh Kak. Itu paling, makasih Kak. Siap, terima kasih Kak Rahman dari semester 1 Sistem Informasi ya. Mungkin tadi poinnya itu kosakata seperti nominal itu kan banyak, tapi ketika kita berbicara di depan umum kita kadang kehabisan kata-kata gitu ya. Nah mungkin tips dari aku kecilnya itu ketika kalian berbicara atau ketika kalian berdiskusi itu mempelajari kosakata-kosakata baru teman-teman. Nah, pentingnya relasi di sini ketika kalian berbicara nggak cuma dari kalangan bawah seumuran dan juga atasan, itu kalian akan mendapatkan kosakata baru.
Nah, kosakata dari pekerjaan dan juga perkuliahan itu kan beda nih. Nah, itu akan mendapatkan kosakata baru. Nah, sebenarnya kalau untuk kosakata baru itu, eh, bagaimana kalian memahami materinya sih? Contoh, contoh ketika kalian nggak bisa melanjutkan pembicaraan itu, mungkin lebih ke kalian nggak bisa ngontrol pikiran kalian yang ke sana ke sini gitu. Jadi kalian tuh stuck. Tadi tuh aku mau bilang apa ya? Tadi tuh mau ngomong apa ya? Mungkin kayak gitu bukan Kak Rahman. Ngeblank mah enggak kak, cuman kayak apa ya, tahu cuman bingung gitu tapi gak ngeblank, jadi pertengahan antara ngeblank dan bingung gitu. Jadi nggak ngerti Jadi di bahasanya apa. pikirannya ada aku mau ngomong ini gitu. Oh iya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya aku tuh pernah baca ilmiahnya tuh apa gitu ya. Ketika kata itu tuh ada di pikiran, tapi kita nggak bisa merefleksikan ketika kita berbicara tuh nggak tahu gitu nyebutinnya apa. Nah, sebenarnya itu tuh ada disebutkan medis teman-teman. Jadi ketika kita tahu namanya itu di pikiran, tapi kita nggak bisa menyebutkannya itu di mulut. Nah, itu biasanya tuh ngeblank disebutnya. Kalau misalkan bahasa kita ya ngeblank gitu. Eh ini udah di pikiran nih apa ya disebutnya. Nah, itu tuh ngeblank namanya, Kak. Jadi kita tuh ada loading nih di kepala kita tuh nggak bisa menyebutkan apa yang udah di pikiran kita. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu balik lagi ke ingatan kita, persiapan materi kita. Kalau misalkan kita membaca materi ini, pasti ada kalanya kayak inget-inget, oh ini namanya, baru kita sebutkan. Nah, mungkin tips dari aku, eh, ketika kita mempelajari materi, itu harus di intens gitu. Materi mana sih yang kemungkinan kosakatanya kita tuh nggak jelas gitu. Atau misalkan ada kata-kata dalam bahasa Inggris, kita harus ingat-ingat, oh ini namanya gini. Nah, sebenarnya ketika kita nggak bisa ngomongin, itu bukan kita apa ya, nggak mampu berbicaranya, tapi karena kita lupa sama apa sih kosakatanya. Di pikiran kita ada, tapi di mulut kita tuh nggak bisa dijawab, nggak bisa diomongin. Nah, kayak gitu biasanya ngeblank. Dan kita juga lupa apa sih bahasanya, apa sih katanya gitu. Nah, menurut menurut aku tipsnya itu kalian jangan, kalau ketika kalian menghafal materi itu jangan semuanya dihafal, tapi dibaca dan ditekankan penghafalnya itu dari beberapa poin yang menurut kalian tuh susah dihafalkan. Contohnya pelafalan bahasa Inggris atau nama-nama Sanskerta misalkan di situnya tuh ada ya. Nah, ketika kalian poin di situ yang lebih susah, kalian tekanin di situ yang dihafal. Tapi seluruh materi itu cukup dibaca berulang, nggak perlu di apa namanya, nggak perlu dihafal gitu menurut aku tipsnya. Karena aku juga sering kok teman-teman kayak gitu, kayak di pikiran aku tuh ada tuh apa ya, tapi nggak bisa nih disebutin, tapi aku tahu itu apa. Nah, itu kan ngeblank teman-teman, kita lupa namanya. Itu balik lagi ke ingatan kita, berarti lupa, bukan bukan kita nggak bisa berbicara, kemampuan berbicara kita berkurang ya, tapi itu emang karena lupa aja. Soalnya aku pernah baca di artikel apa gitu, aku lupa. Nah, di situ tuh disebutkan kalau misalkan emang bener ada beberapa orang yang ketika pikirannya tuh mulai kemana-mana nih ya di depan, ketika apalagi ketika kita bisa berbicara dengan orang lain, maka otak tuh akan ada kalanya ngeblank. Nih kita tuh lupa sama kosakata yang kita mau ucapkan, tapi di pikiran ada. Gitu. Gimana Kak Rahman? Terjawab tidak atau kurang jelas nih? Terjawab kak, paling ini kak izin bertanya lagi kak. Nah, ini jadi ketika presentasi itu Oman tuh suka ada kayak tekanan gitu nih kak, maksudnya kayak terpressure gitu, kayak orang lain tuh kayak ngeburu-buru iya, terus kayak yang ditekan Oman ini padahal aslinya enggak, itu gimana kak cara ngatasinnya kak? Oh, oke. Nah, kalau misalkan itu maksudnya lebih ke kepercayaan diri kamu ya. Karena memang ketika kita ngomong di depan dan kita belum terbiasa nih di depan, itu tuh orang lain tuh merasa kayak tekanan gitu buat kita tuh, kayak ih ini orang-orang ngeliat kita tuh apakah kita monoton, apakah kita nggak asik, terus apakah kita cepet-cepet disuruh udahan presentasi di depan, atau mereka gak setuju sama argumentasi kita. Nah, itu banyak banget ya persepsinya gitu ketika kita membayangkan. Tetapi kalau misalnya lagi di situasi kayak gitu, itu bisa pakai metode yang tadi. Kamu tarik nafas, terus buang, terus kamu fokus sama tujuan dan utamanya kamu ke sana. Di depan tuh mau ngapain gitu. Jadi kamu di depan itu nggak akan ke distract sama orang lain, tapi fokus sama tujuan kamu.
ketika kamu tahu tujuan kamu di sana cuman menyampaikan materi, misalnya kamu di kelas, di depan kelas presentasi menyampaikan materi public speaking di depan. Nah, kamu fokus aja ke public speaking kamu, dan ketika kamu berinteraksi dengan audiens itu cukup interaksi yang kamu perlukan aja. Nggak perlu kamu pikirin orang lain bakal mikir gini, terus orang lain bakal nanya kayak gini, jangan. Karena itu emang jadi tekanan buat kita. Jadi pressure juga ke kita, aduh takut. Jadi yang tadi tuh ngeblank itu biasanya dari situ. Ngeblank itu jadi tekanan itu ketika kita ngerasa tertekan di depan, terus ngerasa orang lain cuma sependapat dengan kita dan kita merasa orang lain pun nggak suka dengan tutur bahasa dan juga yang lainnya. Nah itu tuh bahkan jadi apa ya, distract kita tuh ngeblank. Nah itu tuh nyambung ke Rohman yang tadi tuh, ketika kakak merasa tertekan dan juga merasa nggak nyaman di depan, kakaknya nggak bisa mengontrol emosi kakak, Rohman sendiri gitu ya, dengan jadinya nggak pede gitu kan ya, dan lupa tujuan kakak tuh di sana hanya sekedar menyampaikan informasi dan juga ilmu materi terkait public speaking aja, nggak perlu memikirkan respon orang mah kayak gini. Istilahnya kalau misalkan di kehidupan kita sehari-hari, kita nggak bisa memaksakan orang lain buat suka sama kita, karena perspektif orang lain tuh suka sama kita berbeda-beda. Nah maksudnya tuh kayak gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu di depan, kita fokus aja sama diri kita sendiri. Ketika kita harus berinteraksi sama audiens, interaksilah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan mikirin apakah orang lain tuh gak suka sama pembahasan kita, atau misalkan orang lain tuh ngerasa apa ya, kita tuh bisa buru-buru sama mereka. Enggak, luas aja pokoknya. Ketika kamu di depan itu adalah panggung kamu, kecuali kalau misalkan timekeeper di belakang udah bilang 10 menit lagi misalkan gitu ya, ya berarti itu mah waktu kita harus di press karena itu udah ada perintah gitu. Tapi kalau misalkan dari audiens itu kita jangan hiraukan kayak gitu, karena itu pemicu kakak kenapa sering ngeblank tuh di tengah-tengah sampai akhirnya di kepala ada katanya tapi kita nggak bisa dikeluarkan kayak gitu kakak. Baik, terima kasih Kak. Mungkin nanti nanya lagi Kak, cuman yang lain dulu aja weh. Bisa kebanyakan. Terima kasih Kak. Untuk yang lain, apa ada pertanyaan? Untuk Kak Saiful Nurrahman, bisa langsung dilontarkan saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pul Saiful Nurrahman, jurusan Sistem Informasi semester 3. Saya itu ingin bertanya Kak, cara supaya kalau kita berpresentasi itu terstruktur dan sistematis itu dalam menyampaikan materi itu nggak terjeda-jeda seperti suka bicara seperti itu Kak. Itu gimana ya caranya untuk mengatasi solusi itu? Terima kasih. Langsung dijawab aja ya Kak Eva. Iya, Soalnya aku takut lupa pertanyaannya. Iya, boleh. Mungkin ada dua berarti ya pertanyaannya ya. Yang pertama itu gimana caranya untuk presentasi itu terstruktur dan juga ketika kita berbicara itu nggak AE gitu ya. Nah, yang terstruktur dulu nih. Kalau misalkan terstruktur ini balik lagi sama persiapan kakak yang sebelumnya tuh. Ya aku bilang ketika pematerian berarti harus di rekap atau disiapkan sebaik mungkin. Nah, ketika kalian presentasi itu biasanya tuh ada di halaman pertamanya tuh point of apa ya namanya, point of presentation gitu. Nah, poin pertama itu apa, pengenalan, misalkan poin kedua apa, poin ketiga apa. Nah, kakak harus menekankan dan mengingat poin itu ketika kakaknya berpresentasi gitu ya. Nah, di situ kan ada beberapa poin kalau misalkan untuk materi ya, kalau misalkan untuk materi. Nah, kalau misalkan untuk suara atau kita bersuara itu enggak nah sebenarnya aku juga sering ya kayak gitu tanpa sadar. Kadang orang-orang juga wajar kalau misalnya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku sudah mulai meminimalisir nih. Aku juga waktu itu sempet, malah aku lama banget tuh kayak nah aku selama itu kalau misalkan dulu aku ngomong kayak gitu. Nah cuman kalau misalkan kebiasaan aku sekarang adalah ketika aku merasa aku bakal ngomong gitu, aku mending diem. Jadi ketika misalkan aku nggak bisa ngomong lagi, aku bakal diem dulu. Mending nahan dulu kata-kata di sini.
daripada kalian ngeluarin kata gitu. Nah, coba mungkin awalnya agak susah teman-teman karena kita kebiasaan ngomong gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian lakuin di setiap hari, jangan jangan ketika kalian presentasi aja ya, tapi ketika kalian ngobrol sama orang lain ya, ketika ngobrol sama orang lain, walaupun sama teman sendiri atau mamah dan sebagainya, kalian jangan kebiasaan ngomong tapi kalau misalkan kalian bingung mau jawab apa, atau misalkan bingung mau ngomong apa, kalian mending tahan dulu, jangan dulu diomongin, diam dulu aja. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan aku bingung lanjutin apa, aku mending diem aja. Jadi jangan dilanjutin dulu. Karena biasanya kata itu adalah kalian ketika berpikir, diam untuk berpikir. Proses untuk berpikir. Jadi kalian teh bakal nah kayak gitu. Jadi asal mulanya itu teman-teman. Ketika kalian berpikir nggak tahu ngomong apa, pasti itu tuh spontan ngomong gitu, spontan keluar. Tapi bisa kok ditahan. Aku juga belajar ini udah 2 tahun teman-teman, 2 tahun, walaupun sekarang masih ada ya ya gitu. Nah cuman kalau misalkan kalian belajar dari sekarang, menurut aku ke depannya bakal bagus tuh. Ketika kalian berbicara dan kalian nggak tahu kosakata apa yang mau dikeluarin lagi, kalian mending tahan, jangan dulu ngomong, jangan dulu terus ngomongnya, mending diem aja gitu. Nah setelah itu ketika kalian mau ngomong lagi, ya udah lanjutin lagi omongannya, asal jangan keluar kata gitu. Kalau tips dari aku sih kak, kalau misalkan kakak terkait dengan proses yang paling aku lakuin sekarang ya, tips yang paling manjur di aku yaitu ketika kakak ngomong, latihan ini tuh nggak cuma dipakai ketika presentasi aja, tapi di sehari-hari. Di sehari-hari aku ngomong sama orang-orang juga ketika aku nggak tahu mau ngomong apa ke depannya, aku mending diam dulu. Walaupun diamnya bakalan kayak 10 detik gitu ya, nah itu nggak apa-apa, mending diam aja dulu 10 detik. Habis itu baru aku mau lagi, daripada aku kayak dari mana kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk informasi, kalau misalkan untuk apa tadi tuh pertanyaan pertama? Materi ya, penyampaian materi yang terstruktur, itu berarti dari poin pematerian kakak itu harus ditekankan, dibuat sub-subnya, dan itu tuh harus dihafalkan kalau misalkan untuk sub pematerian yang akan disampaikan ya, itu dia struktur. Nah kalau misalkan untuk kosakata yang struktur, itu balik lagi yang tadi, ketika kalian bingung mau ngomong apa, mending diam aja. Tapi kalau misalkan keceplosan, ya nggak apa-apa, wajar juga kok kalau misalkan keceplosan. Barusan juga aku keceplosan tuh kayak gitu kan, gak apa-apa teman-teman. Cuman berlatih, menurut aku berlatih dari sekarang, ketika kalian bingung berbicara apa nantinya, mending di keep dulu tenggorokannya, diemin dulu tuh ketika kalian bingung berbicara. Nanti ketika kalian udah temuin kosakatanya, baru kalian ngomong lagi. Itu mungkin Kak Saiful. Apa sudah terjawab atau belum? Iya kak, makasih. Kak boleh nanya lagi kak? Boleh. Satu lagi. Sabar ya Samsul. Ini kak, cara menyesuaikan pergerakan tangan dengan apa yang kita sampaikan itu gimana ya, cara mengaturnya gitu supaya sesuai lah. Nah teman-teman, kalau misalkan sebenarnya untuk pergerakan tangan itu otomatis, ngerti nggak? Kalian tahu sign language ketika kalian berbicara itu tuh kita sebenarnya tuh nggak banyak pergerakan tangan. Tapi kalau misalkan kalian berbicaranya itu berlatih setiap hari, maka itu akan berlanjut secara otomatis. Nih, contohnya aku ngomong berlanjut, itu kan kayak tercatat ya, berlanjut secara otomatis. Nah, kalau misalkan tadi saya mau nanya, gimana sih caranya kita berlatih untuk language ini tuh sesuai dengan apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan. Nah, itu tuh sebenarnya berjalan sesuai dengan apa yang kita bicarakan, harusnya. Nih kalau misalkan kakak belajar otodidak, kalau misalkan belajar otodidak, sebenarnya tuh ini tangan apa sih namanya tuh ya, language gitu ya, ketika pergerakan tangan itu akan bergerak sesuai dengan otak kita. Kalau misalkan Kak Epo itu nunjuk sesuatu,
menunjukkan sesuatu, itu kan nggak mungkin kayak menunjukkan sesuatu, nggak mungkin dong, kayak menunjukkan sesuatu. Nah itu pasti tangan tuh merespon. Nah kalau bisa itu biasakan ketika kakak berbicara, tangannya tuh jangan digenggam. Biasanya kalau misalkan ada orang yang kebiasaan ketika berbicara tuh tangannya gini-gini, tangannya gini-gini, atau misalkan tangannya gini-gini, atau ke remes-remes baju. Nah kalau bisa mah itu lepasin aja. Dulu aku juga gitu sih. Dulu aku kayak main tangan gini-gini. Tapi setelah aku lepaskan dan juga aku berbicara itu menggunakan tangan, itu seiring berjalannya waktu, tangan itu akan mengikuti sesuai dengan eh, kata-kata yang dikeluarkan dari mulut. Jadi mulut dan juga otak tuh bakal sinkron, dan juga tangannya ini akan mengikuti apa yang kita ucapkan. Gitu. Ngerti nggak Kak Saiful? Siap Kak, mengerti Kak. Ya, dari aku sih dari sekarang kalau misalkan ngomong, tangannya leluasa aja sambil digerakin. Walaupun misalkan sekarang ngomongnya itu tangannya nggak sesuai dengan omongan kita ya, walaupun gini-gini doang, ya nggak apa-apa. Dulu aku malah kalau ketika ngomong tuh cuman gini-gini aja, muter-muter tangan, gini, 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 begini doang awalnya. Tapi setelah aku melakukan apa ya, language ini kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, jadi ketika aku berbicara itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita omongkan gitu. Karena udah sinkron nih antara mulut sama otak sama tangan gitu. Jadi prosesnya sih Kak, kalau misalkan mau mulai dari ketika berbicara itu harus ditahan, berarti ya yang tadi nggak mau ada e-nya. Dan ketika kakak berbicara, tangan juga jangan ditahan. Yang ditahan tuh apa ini tuh katanya yang ditahan. Ketika jangan bilang berarti kakak tahan di situ. Tapi tangan jangan ditahan. Biarin aja mereka berleluasa tuh, bermain aja tangannya. Gitu. Mungkin bisa lanjut Kak Saiful, gimana? Sudah atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Kak, sudah. Ya, terima kasih. Ya. Kak Eva. Mungkin tadi ada yang angkat tangan, Kak Samsul. Boleh langsung lontarkan saja pertanyaannya. Oke, perkenalkan nama saya Samsul Arifin dari Sistem Informasi semester 1. Kan gini, aku tuh sering kalau presentasi itu suka di kepala itu kepikiran, tapi di pelafalan nggak terstruktur dan malah terbelit-belit. Apa solusinya kira-kira Kak? Ini pertanyaannya sama kayak Kak Rohman ya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, kita bahas lagi berarti. Itu tuh tadi yang pertama itu kita ke distract sama adegan kita di depan, kita nggak percaya diri. Nah, ketika kita nggak percaya diri, di depan itu kita merasa tertekan, teman-teman. Nah, ketika kita merasa tertekan, contoh tertekan itu adalah pandangan orang lain ke kita, itu kita pikirkan negatif. Dimana ada beberapa kejadian ketika mata kita melihat mata orang lain, padahal orang itu tuh misalkan ngantuk, tapi kita melihatnya tuh dia malas sama kita. Nah, itu kan pikiran negatif. Kita jadi ngerasa kayak, oh apakah apa yang kita sampaikan itu monoton, apa nggak menarik. Terus itu jadi kita merasa berdebar tuh. Takut kalau penyampaian informasi kita tuh nggak sesuai, dan juga nggak membuahkan hasil yang cukup signifikan. Kita lupa sama tujuan kita. Kalau misalkan kita di depan itu untuk menyampaikan informasi, berbagi cerita, dan juga berbagi ilmu ke teman-teman. Kalau misalkan kakak mau apa namanya, kayak ke depan menyampaikan informasi, cukup tekankan sama satu tujuan, yaitu menyampaikan informasi dan mempresentasikan materi kakak. Jangan kepikiran sama orang-orang, kayak orang itu tuh, ini mah materinya menurut dia mah nggak bagus gitu ya, nggak cocok. Nah, kita tuh jangan kepikiran kayak gitu, tapi fokus aja sama materi ini. Nah, ketika kita merasa tertekan di depan, maka kita juga bakal ngeblank tuh pikirannya. Ketika apa yang kita pikirkan udah ada, materinya udah ada di dalam otak kita tuh.
kita menyampaikan materi tapi malah ngeblank. Karena apa? Karena kita merasa tertekan di depan. Kepercayaan diri kita jadinya mengurang karena kita memikirkan hal-hal yang negatif, bukan di tujuan kita, yaitu menyampaikan informasi, menyampaikan materi, menyampaikan ilmu kepada teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang lain itu balik lagi sama mereka mendapatkan ilmu dari kita, berarti kita menyampaikannya dengan baik gitu ya, dengan benar. Kalau misalkan mereka nggak mendapatkan ilmu yang semestinya dari kita, berarti ya itu evaluasi buat diri kita. Berarti selanjutnya kita harus lebih interaktif. Berarti dia tidak mendengarkan. Nah kayak gitu aja, gak usah dipikirin kalau misalkan kalian di depan dia bakal gini nggak ya sama materi aku, dia bakal nanya nggak ya, dia bakal merasa aneh ya sama materi aku. Nah, kalian tuh jangan terpikirkan sama pandangan orang lain, tapi cukup pikirkan sama diri kalian sendiri ketika kalian di depan. Ketika kalian ngeblank, itu apa yang kalian pikirkan tuh nggak akan bisa diomongin, nggak akan bisa tersampaikan juga. Itu sih Kak menurut aku, karena memang sebenarnya ketika kita ngeblank berbicara dan juga bingung mau ngomong apa di depan, itu pasti ngeblank karena kita nggak percaya dirinya itu turun. Nah itu dari mana? Dari pikiran negatif kita terhadap lingkungan, terhadap audiens. Kita terlalu berpikir kalau misalkan dosen nggak suka deh sama materi kita, teman-teman nggak suka deh sama materi kita, materi aku nggak jelas deh. Padahal yang harus ditekan itu bukan respon orang-orangnya. Yang paling pertama itu adalah materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang sudah kita konsepkan itu teman-teman. Jadi fokus aja dulu sama materinya, sama apa yang kalian sampaikan, biar kalian nggak ngeblank di jalan. Nah balik lagi kalau misalnya kalian nggak bisa natap audiens, berarti lihatnya di sini, jangan lihat di mata, karena nanti juga bakal ngeblank biasanya kayak gitu. Menurut aku Kak Samsul. Gimana nih Kak Samsul, terjawab tidak? Iya terjawab Kak. Boleh gimana Kak Rohman? Ada yang mau tanya Itu izin bertanya Kak, kan tadi ya ada soal debat kan. Nah ini mah dari sudut pandang Rohman yang belum pernah debat. Jadi gimana caranya biar kita profesional gitu. Soalnya Rohman tuh tegaan bisa nanti debatnya mikirin perasaan si lawan bicara gitu. Itu gimana? Oke. itu sering terjadi sih sama orang yang gak enakan, sama aku juga gak enakan, Rohman sama Pisan. Aku tuh ketika aku berbicara dan aku berpikir kalau misalkan kata-kata aku tuh berlebihan, maka aku langsung minta maaf ke orangnya sih. Jadi searah sama pikiran aku sama pembaca kita. Kemarin itu masih debat klub itu ada di semester yang lalu ya Kak, apa ya? Iya. Semester yang lalu itu seluruh divisi masih debat gitu. Di semester sekarang Kak? Iya, awal-awal semester sekarang. Nah, terus waktu itu tuh yang aku lakuin pertama itu pasti sebenarnya kalau misalkan lagi debat gitu tuh kita harus profesional sih teman-teman. Ketika kita misalkan merasa nggak enak di debat, kita tuh mengomongkan hal yang bertolak belakang sama mereka dan jadinya kita berantem dan sebagainya, itu tuh hal kecil gitu di debat mah. Karena ketika di luar debat ya tetap lagi ngobrol lagi, terus abis itu ketawa-ketawa lagi. Kemarin juga aku sama siapa yang debat tuh, kelompok pendidikan ya, kelompok apa tuh, aku lupa, aku debat sama itu tuh, kita sampai kayak adu argumentasinya tuh sampai sindir-sindiran kan ya di debat itu tuh. Cuman ya kita setelah debatnya mah bakal ketawa-ketawa kayak tadi gini gitu teman-teman. Jadi menurut aku fokus sama materi yang kalian bawa aja. Balik lagi fokus sama diri kalian aja, nggak perlu mikirin orang lain menurut aku mah. Karena rugi ketika kalian mikirin orang lain nggak akan ada yang mikirin kalian. Apalagi ketika debat. Karena ketika debat itu mempertaruhkan posisi kedudukan kalian. Nah, kalau misalkan tips dari aku ketika debat, itu kalian pahami materi kalian di tim kontra atau di tim pro. Jangan sampai kalian materinya di kontra, timnya di pro, gitu kan ya. Dan yang kedua, itu tadi jangan mikirin lawan bicara. Kalian fokus aja sama diri kalian. Walaupun kalian ngerasa nggak enakan gitu ya, kalian tuh di situ tujuannya untuk menang gitu ya. Tapi bukan menang untuk kayak aku tuh juara gitu ya. Bukan. Tapi maksudnya tuh menang sesuai dengan role kita.
ketika aku di pro, ya aku harus pro, jangan jadi kontra. Ketika dia kontra, ya udah dia kontra, aku pro, berarti kita lawan rival. Kita harus tahu siapa pemenangnya. Dan yang ketiga itu berbicara secara fakta. Ketika kalian berdebat, itu usahakan membawa materi yang sesuai dengan faktanya, ada penelitiannya dan sebagainya. Jadi jangan ngomong kosong kalau soal debat mah ya. Jangan sampai kalian materi misalkan nyari di GPT, ya nggak apa-apa, nyari di GPT, tapi harus disertakan buktinya, jurnalnya dari mana, informasi dari mana, penelitian siapa, dan itu harus dipelajari teman-teman, karena menjadi nilai plus ya kalau misalkan di debatnya. Jadinya ngasih kisi-kisi ya, nggak apa-apa. Ini sharing juga sih terkait debat ya. Menurut aku kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian pengen debat-debat kayak gitu, walaupun kalian gak enakan, sebenarnya itu ini nggak cuman berlaku di debat, tapi ketika kalian presentasi, ketika kalian argumentasi dan sebagainya, gitu ya, kalian tuh jangan pikirin lawan bicara, gitu. Cuman ada perbedaan nih antara ketika kalian presentasi dan berorganisasi, juga sama debat. Nah ini dua hal yang berbeda nih. Ketika debat, itu kan kalian udah punya role-nya, punya videonya. Saya pro, berarti argumentasi saya sampai akhir berarti harus pro. Ketika tim itu kontra, saya nggak boleh, walaupun misalkan dia ada fakta yang membenarkan bahwa materi tersebut itu kontra, tapi posisi kalian pro, saya jadi jangan merasa kayak, oh benar katanya yang disebutin dia teh. Nah jangan kayak gitu teman-teman kalau debat mah. Kalian harus tetap kuat sama pendirian kalian, harus tetap di posisi kalian kalau misalkan debat. Pokoknya jangan mikirin lawan bicara kalau misalkan kalian nyelipet atau misalkan nyindir dan sebagainya juga. Kalau debat mah kan udah pasti ya, namanya juga debat gitu pasti ada dua kubu yang berbeda gitu kan. Itu wajar, nggak apa-apa. Asal di belakang jangan ke bawah-bawah ya. Profesionalitas itu sebenarnya dilakuin ketika ada di situasi yang berbeda. Kalau debat ya debat, kalian rival, kalian musuh istilahnya. Nah tapi kalau ketika di luar debat ya kalian ya udah nyatu lagi. Menurut aku nggak akan ke bawah-bawah sampai real life juga sih, bakal di debatnya doang. Nah kalau misalkan organisasi dan juga presentasi itu kalian bukan debat. Ketika ada informasi dari lawan terkait ide, saran, dan juga informasi lainnya, kalian harus dikaji lagi nih. Dikaji lagi, oh benar ya, apa yang dia katakan teh, aku nggak kepikiran kayak gitu. Oh berarti aku harus mempelajari lagi nih kayak gini. Nah gitu bedanya. Kalau debat, itu harus sesuai dengan role kalian. Gitu ya, mau kalian kontra, kalau dia pro, tapi dia yang benar, ya tetap harus kontra. Nah tapi kalau misalkan di real life, ketika kalian ikut organisasian, presentasi di depan, diskusi tim, itu otaknya jangan di pikiran kalian doang. Karena itu mah pikiran debat, kalau kayak gitu mah kalian pro, ya orang lain harus pro, atau kalian pro, ya itu harus pro, gitu. Enggak. Kalau misalkan di organisasi atau di luar debat gitu ya, itu kalian harus menerima saran dan juga kritik, ide juga ada perspektif orang lain tuh harus dikaji lagi sama kalian. Gitu bedanya ya. Jadi jangan disamakan teman-teman, aku takutnya salah kaprah nih. Ketika kalian bilang nggak enakan kataku terobos aja, terus juga ketika debat kalian pro ya pro, kontra kontra gitu kan, A B B gitu kan. Bukan kayak gitu. Maksudnya itu ada pembeda. Kalau misalkan kalian di debat ya harus sesuai role-nya. Ketika A ya A. Tapi kalau misalkan di luar itu, jangan bawa pikiran debat kalian tuh keluar. Ketika ada perspektif atau ide yang lebih bagus dan lebih sesuai fakta, ya kalian ambil. Pelajari, jadi ilmu baru, mempelajari, dan lakukan di kemudian hari, itu jadi ilmu baru. Nah gitu. Kak Rahman. Teman-teman berhubung waktunya Baik-baik Kak. Teman-teman berhubung waktunya udah habis ya. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan lagi kepada teman-teman semua, barangkali ada yang minat untuk menjadi narasumber kita, boleh isi form di website kita.
Baik, alhamdulillah rangkaian acara sharing session kita pada malam ini telah selesai. Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Febi Fitriani sebagai narasumber dan seluruh peserta yang telah hadir untuk berpartisipasi aktif dalam forum ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama jalannya acara ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita boleh foto dahulu. Boleh buka kameranya. 1, 2, 3. Boleh gak ya teman-teman? 1, 2, 3.